12 IPS 5 akan mempresentasikan mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Raisa Barnarani sekaligus MC dari presentasi hari ini. Saya Muhammad Faisal Nugraha, absen nomor 20, pemateri nomor 1. Saya Wanda Widiani Putri, nomor absen 32, pemateri kedua. Saya Delisa Handayani, nomor absen kelas 1, pemateri ketiga. Saya Renata Balina, absen nomor 27, pemateri keempat. Perkenalkan pemateri pertama kita, Muhammad Faisal Nugraha. Silakan kepada Muhammad Faisal, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini saya akan mengidentifikasi tentang pengaruh menjadi tek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini telah ditemukan alat-alat transportasi seperti mobil, kereta api, pesawat terbang juga seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun menjadi semakin singkat dan dapat ditempuh dalam hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Selain itu, perkembangan iptek juga memberikan suatu pengaruh bagi kehidupan suatu bangsa. Dampak positif kemajuan iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam aspek politik, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan politik telah berhasil menanamkan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratis berpengaruh kuat dalam pemikiran dan kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat mencapai pemerintahan yang adil, bersih, dan berwibawa. Dalam aspek ekonomi, hal positifnya adalah makin meningkatnya investasi asing dari negara luar untuk negara kita dan makin terbukanya lowongan pekerjaan dan makin makmurnya kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek sosial budaya adalah kita dapat mengetahui budaya-budaya dari luar yang belum kita ketahui dan dari luar pun bisa mengetahui budaya-budaya dari kita. Dalam aspek hukum adalah makin menguatnya supremasi hukum dengan dituntutnya ditegakkannya HAM dan makin menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi hanya sebatas penjaga keamanan dan ketertiban negara. Dan terakhir saya akan membacakan pantun dan pantunnya sebagai berikut. Pagi-pagi main ke Jakarta Pusat, waktu pulang karena lelah, semangat kita menjadi semakin besar, mencari informasi pastilah menjadi semakin. Terima kasih kepada Muhammad Faisal yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya perkenalkan pemateri kedua yaitu Wanda Widiani. Silakan kepada Wanda Widiani, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, iptek mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang saya akan bahas yaitu pengaruh negatif iptek dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum, keamanan, dan pertahanan. Di dalam aspek politik, pengaruh negatif iptek yaitu membuat masyarakat menjadi terorisme dan radikalisme. Dan kebanyakan orang yang menjadi terorisme dan radikalisme itu adalah orang-orang yang paham akan teknologi. Yang kedua, meliputi aspek ekonomi. Untuk pengaruh negatif untuk aspek ekonomi adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri dan ekonomi kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Masyarakat Indonesia akan mempunyai sifat yang konsumtif, yaitu selalu ingin mengonsumsi barang-barang dari luar negeri dan akan mempunyai sikap hedonisme, yaitu ingin selalu terlihat keren dan selalu ingin berpoya-poya. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam aspek hukum, keamanan, dan pertahanan, yaitu akan menjadikan masyarakat menjadi anarkis dan memiliki sifat terorisme karena akan menghambat pada stabilitas politik. Saya akan memberikan pantun. Ibu kota Rusia adalah Moskow, pemilik gereja megah katedral. Waspadailah dunia zaman now, jangan sampai terlindas media digital. Terima kasih kepada Wanda Widiani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemateri berikutnya yaitu pemateri ketiga oleh Delisa Handayani. Silakan kepada Delisa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan materi sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek.
Sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi secara umum terwujud menerima nilai-nilai dari luar yang positif menjadi bagian dari kebudayaan kita. 2. Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan dalam mengatasi perubahan. 3. Melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai budaya tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya. Contohnya, 1. Menginternalisasi nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi demi masa depan, dan menolak nilai-nilai negatif yang dapat merusak jati diri bangsa dan negara. Sikap selektif ini didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek. Setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan. Terakhir, saya akan memberikan pantun. Barang itu sangat dingin, tapi tidak asing. Teknologi semakin canggih, manfaatkanlah dengan yang baik. Terima kasih kepada Melisa yang telah mengungkapkan materinya. Pemateri selanjutnya yaitu Renata Belina. Silakan kepada Renata Belina, waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek. Iptek adalah teknologi yang menunjang segala macam aspek kehidupan manusia dari peradaban purba hingga peradaban modern saat ini. Dari kemajuan iptek ini, kita bisa ketahui dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya memudahkan kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara mudah. Dampak negatifnya ada kekerasan, pornografi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, suatu negara harus membatasi hal tersebut dengan cara menerima segala macam kemajuan iptek tanpa dikait terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sikap selektif dalam kemajuan iptek dalam bidang politik. Dalam bidang politik, kita harus mengedepankan 4 hal, yaitu demokrasi, keterbukaan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Jika suatu negara tidak mengedepankan hal tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu, suatu negara harus bisa terlihat kuat dan mandiri, tetapi bisa memiliki kerjasama dengan negara lain. Dengan cara demokrasi dalam berbagai bidang, rakyat dan pemerintah harus saling jujur dan menegakkan haknya. Dan selanjutnya, saya menjelaskan sikap selektif dalam menghadapi kemajuan kita dalam bidang ekonomi. Seni pada abad ke-15 yang melahirkan perusahaan multinasional yang melakukan ke berbagai negara. Dan globalisasi ini banyak dianut oleh berbagai macam negara. Dan pada abad ke-20, saya akan menjelaskan sikap selektif dalam kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek telah terjadi pada bidang ekonomi. Dengan seiring berkembangnya globalisasi ekonomi yang digulirkan oleh globalisasi ini banyak dianut oleh negara maju dan merambat ke negara berkembang. Tetapi globalisasi ini banyak dipegang oleh negara maju saja, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia tidak diberi. Sebab itu, sistem kerakyatan merupakan cara ampuh untuk melawan kemajuan iptek dalam bidang ekonomi, terutama negara Indonesia. Dengan cara yang pertama, petani menjadikan prioritas utama karena sebagian rakyat Indonesia mata pencahariannya sebagai petani. Selanjutnya, industri yang ada dalam negeri harus menggunakan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri dan tidak tergantung pada ekspor luar negeri. Yang ketiga, sesama negara berkembang, contoh dalam bidang ekonomi yaitu dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masyarakat yang membeli barang online dari luar negeri. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sikap selektif dalam kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek ini bisa mempengaruhi dari informasi, program media, fashion, dan lain-lain. Jika masyarakat tidak membatasi diri oleh Pancasila, maka budaya yang ada dalam negeri itu bisa saja hilang. Kita akan memberikan pantun. Jalan-jalan ke daerah strategi bersama kawan berjalan-jalan. Ikutlah berkembang teknologi agar tidak ketinggalan negara lain. Terima kasih kepada Renata Belina yang telah memaparkan materinya. Saya di sini selaku koordinator akan menjelaskan kesimpulan dari materi bab 3 ini. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Namun dalam penggunaannya atau dalam penerapannya perlu pengawasan yang ketat. Sebab apa? Sebab selain memberikan dampak positif, iptek juga dapat memberikan dampak negatif apabila jatuh ke tangan yang salah. Ibu guru dan teman-teman semuanya, bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan itu, setiap masyarakat Indonesia harus berpegang pada prinsip moral dalam mengembangkan dan menjalankan iptek, sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil menanamkan nilai-nilai politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil menanamkan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan begitu, adanya pemerintahan yang demokratis sangat memungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, orang-orang dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas dirinya dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Kerjasama semua pihak seperti pemerintah dan orang tua juga akan sangat membantu kanak-kanak dari dampak negatif iptek itu sendiri. Kenapa? Karena bagi pemerintah disusunnya peraturan yang pasti tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaannya akan membantu para pengguna iptek mengetahui batas-batas penggunaannya. Bagi masyarakat luas, arahan dan bimbingan akan menjadikan generasi muda paham dan mengetahui memakai iptek sendiri secara tepat dan positif. Beli sosis di toko Bang Hadi, makanya yang bakar sama nasi. Internet itu ledaknya informasi dan juga sebagai alat komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, presentasi kelompok kami sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.